2 tahun kemudian. "Unda mau ya, ujar Faris dengan gaya khas bayi. "Faris cari ayah, tapi ayah sedang kerja sayang." "Ya, Unda, mau ya, ucapnya lagi membuat Elena tersenyum lebar. "Yaudah kita ke tempat kerja ya yuk, bawain kue," ucap Elena seraya mengajak bebe Fariski kemas. Serunya girang sambil melompat-lompat. 1 jam kemudian Elena dan Fariski telah tiba di kantor milik Fatur. Elena pun segera membantu Fariski keluar dari dalam mobil, lalu menuntunnya masuk ke dalam lobi kantor. Para karyawan yang telah mengetahui siapa Elena pun memberikan salam sebagai bentuk penghormatan. Elena pun membalas sapaan mereka dengan senyuman. Semua karyawan Fatur menyukai sifat ramah dan bersahaja Elena. Tok tok tok. "Assalamualaikum," seru Elena. "Assalamualaikum ya, seru Fariski saat pintu terbuka. Fatur yang tengah fokus di depan layar laptopnya lantas mendongakkan wajahnya, kemudian tersenyum. "Waalaikumsalam sayang. Wah, ada bunda sama anak ganteng ayah. Sini sayang, salim dulu," sahut Fatur yang lalu ia menyadarkan tangannya yang akan dicium Fariski dan Elena bergantian. "Kok nggak ngabarin sih mau kesini? Kebiasaan ya," seru Fatur sambil mencubit gemas bebe Fariski yang tampak. "Faris dari tadi ribut mau ketemu ayahnya, padahal baru beberapa jam ditinggal, udah kangen aja," ujar Elena sambil geleng-geleng kepala. "Benarkah? Ayah kangen ayah? Tanya Fatur seraya mengusap pucuk kepala Fariski. "Ayah kangennya ayah. Ya, ayah bawa kue. Ya mau?" tawar Fariski. Fatur pun menanggapinya dengan riang. "Mau dong," sahut Fatur sumringah. Lalu Fatur mengangkat Fariski dan meletakkannya di atas pangkuannya. Dikecupnya pucuk kepala Fariski dengan penuh kasih sayang, membuat Elena pun tersenyum bahagia. "Mau kemana sayang?" tanya Fatur saat Elena menyerahkan kotak bekal padanya, kemudian hendak berlalu. "Mau ke kamar mandi sebentar, Mas, buka sendiri, bisa kan kotak bekalnya?" ujar Elena sambil mengelum senyumnya. Fatur tersenyum sambil mengusap pucuk kepala Elena sebelum berlalu. Lalu Fatur membuka kotak bekal berwarna biru yang ternyata isinya brownies. Lalu Fariski mengambil sepotong dan menyuapkannya pada Fatur. Fariski berseru girang saat melihat Fatur melahap kue dengan lahapnya. Lalu Fatur melihat di dalam paper bag masih ada sebuah kotak lagi berwarna merah muda. Dibukanya kotak itu dan seketika matanya membola saat melihat isi di dalam kotak itu. "Faris duduk di sini dulu ya, ayah mau ke kamar mandi sebentar." "Kan ada Unda ya," Faris heran saat Fatur juga hendak ke kamar mandi. "Ayah keluar pipis," ujar Fatur terpaksa berbohong. "Oh, oke," Fariski beroria saja sambil mengacungkan jempolnya. Tak sabar menemui wanita pujaannya yang udah 2 tahun ini menemaninya. Fatur pun bergegas masuk ke kamar mandi yang ternyata tidak dikunci. Saat berada di dalam, tampak Elena sedang berdiri menghadap cermin sambil tersenyum lebar. "Ayah, itu yang di dalam kotak bekal itu," ujar Fatur terbatas sendiri. "Ayah, kamu hamil ya? Kamu hamil anak kita?" ujar Fatur lirih dengan mata berkaca-kaca. Senyum Elena makin lebar, lalu ia membalikkan tubuhnya hingga mereka saling berhadapan. "Selamat jadi ayah sebenarnya, Mas suamiku tersayang," ucap Elena penuh haru. "Masya Allah, alhamdulillah, makasih sayang, makasih, terima kasih banyak. I love you, very very love you," ucapnya sambil terisak. Lalu ia memeluk erat tubuh Elena dengan bau yang bergetar. 1 bulan yang lalu memang Elena telah melepaskan alat kontrasepsinya. Ia sengaja tidak memberitahu Fatur karena takut mengecewakannya. Berkaca dari masa lalu yang sulit hamil, membuat Elena sedikit insecure. Dia takut ia kembali sulit hamil hingga mengecewakan Fatur. Ia pikir kali ini pun ia akan kembali sulit hamil.
Tapi nyatanya pagi tadi saat ia iseng-iseng memeriksakan diri menggunakan alat tes kehamilan yang pernah dibelinya, ternyata ada 2 garis merah di sana. Untuk meyakinkan diri, Ailena pun mendatangi rumah sakit ibu dan anak yang tidak jauh dari rumahnya, dan ternyata hasilnya memang dia telah positif hamil. Tentu dia sangat bahagia. Ia amat sangat bersyukur kali ini tidak dipersulit untuk memiliki keturunan dari laki-laki yang sangat ia cintai itu. I love you Thomas, terima kasih telah selalu bersama aku, bersabar menghadapi semua sikapku, dan terima kasih atas benih yang kini telah tumbuh subur di kandunganku. Balas Ailena yang juga telah terisak haru. Bunda ya, kok peluk-pelukan di sini sih? Seru Rizky bingung saat melihat Ailena dan Fatur berpelukan di kamar mandi. Fotonya kebelet pipis, ibunya lagi. Ailena dan Fatur tersentak saat melihat Rizky telah berdiri di balik pintu sambil menatap heran kedua insan itu. Itu Fatur lagi-lagi kelagapan karena tingkah Rizky. Oh, tadi ada kecoa sayang. Bunda takut terus peluk ayah. Bunda juga minta tolong ayah urusin kecoanya. Desta Ailena membuat wajah polos Rizky mengerutkan keningnya. Ana, ini kan bersih. Kok bisa ada kecoa? Mata Rizky bergulir ke sana kemari mencari kecoa yang disebutkan Ailena, tapi ia tidak menemukan. Sebab kamar mandi itu sangat bersih, jadi tidak mungkin ada kecoa di dalam sana. Fatur tetap mengejek ke arah Ailena karena tidak bisa membohongi Rizky yang udah mulai pintar itu. Kesal ditertawakan, Ailena mencubit perut Fatur. Aduh, ampun bunda, nggak nakal lagi kok. Teriak Fatur berharap Rizky menolongnya. Entah napa obat ya, yes, bunda akal. Rizky mengerutkan bibirnya. Gemas, lalu Fatur segera menggendongnya keluar. Faris sayang, Faris mau nggak punya adik? Tanya Fatur sambil menatap bakat wajah Rizky yang ada dalam gendongannya. Adik, kayak Dede Ica ya? Tanya Rizky balik. Iya, kayak Dede Aisyah, anaknya Om Rama sama Tante Kansa. Faris mau nggak? Mau ya. Ais mau adik kayak Dede Ica, mana adiknya ya? Saat Rizky penuh semangat. Dedeknya sekarang ada di perut bunda. Karena itu mulai sekarang, Faris nggak boleh minta gendong bunda lagi ya. Kan di perut bunda ada adiknya abang Faris. Fatur mencoba memberikan pengertian pada Rizky. Ailena memperhatikan interaksi Fatur dan Rizky yang layaknya ayah dan putra kandungnya. Ia tersenyum simpel sambil mengucap syukur dalam hati sebab Fatur benar-benar membuktikan ucapannya untuk bukan hanya menerima dirinya, tapi juga putranya seperti anak kandung sendiri. Mata bulat Rizky menatap lekat perut Ailena yang masih datar karena usia kandungan Ailena baru 3 minggu. Emang dedeknya mau muat ya dalam perut Unda? Dedeknya Unda makan ya? Tanyanya polos membuat tawa Ailena dan Fatur meledak. Emangnya Bunda kanibal? Ailena geli sendiri mendengarkan ocehan putranya itu yang kadang terlalu cerewet. Namun hal itu justru membuktikan kalau putranya itu cerdas dan kritis. Kanibal itu apa Unda? Mendengar Ailena menyebut kata kanibal membuat Rizky kembali bertanya. Ailena dan Fatur menghela napas panjang. Mulai kini mereka harus lebih banyak belajar lagi, supaya tidak kebingungan menjelaskan sesuatu saat anaknya bertanya, yang pastinya harus sudah dimengerti anak seumuran Rizky. Sementara Ailena dan Fatur tengah berbahagia, di balik jeruji besi ada seorang pria yang tengah memendam kerinduan yang luar biasa besarnya pada siapa lagi selain Ailena dan Rizky. Untuk mengobati kerinduannya, ia meminta bantuan Rere agar mengambil gambar dua kesayangannya itu secara diam-diam dan mencetaknya ke dirinya. Awalnya Rere menolak permintaan kakaknya itu, sebab Ailena sudah menjadi istri orang. Tak pantas rasanya Adan memandangi foto wanita yang telah menjadi istri orang lain walaupun wanita itu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi Adan terus memohon membuat Rere tak tega.
Akhirnya Rere pun mengambil gambar Ailena yang sedang menggendong Pak Rizky secara candid, lalu diberikannya foto itu kepada Adnan. Seperti saat ini, Adnan tengah memandangi foto dua orang kesayangannya itu dengan mata berkaca-kaca. Betapa besar rasa rindu yang ia pendam untuk kedua orang itu. Adnan sampai membatin, tidak akan pernah mencari wanita lain sebagai pengganti, cukuplah cintanya hanya untuk kedua orang itu. Walaupun mereka tidak akan pernah bersatu lagi, ia tidak mengapa, asalkan kedua orang itu bahagia. Ia pun cukup bahagia. Walaupun sesak di dada saat membayangkan orang yang dicintainya bahagia karena orang lain, bukan karena dirinya. Ia mencoba untuk ikhlas. Ia yakin mungkin inilah yang terbaik. Aku akan selalu mencintaimu. Lidahnya dalam hati. Faris, ayah sayang Faris. Jagain bunda ya sayang. Maafin ayah yang tak bisa menjadi superhero Faris dan bunda. Ibunya lagi. Kehamilan Ailena merupakan berkah luar biasa bagi pasangan itu. Bagaimana tidak, Fatur amat sangat bersyukur, sebab mengingat masa lalu Ailena yang sukar hamil, membuatnya berpikir mungkin kali ini pun begitu. Tapi Fatur tidak pernah memaksa. Bila diberi cepat, alhamdulillah. Lambat ataupun tidak sama sekali pun ia tidak mempermasalahkannya. Sebab anak itu adalah anugerah. Kehadirannya tidak dapat dipaksa ataupun memaksa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Lalu Allah lah yang menentukan segalanya. Fatur bahkan tidak kepikiran akan memiliki anak dalam waktu dekat. Ia justru terlalu fokus memberikan kasih sayang untuk Ailena juga putra mereka. Ya, putra mereka, sebab Fatur sudah benar-benar menganggap Pak Rizky seperti anak kandungnya sendiri. Namun, hari ini Ailena justru memberikan kabar luar biasa bahagia untuknya. Kejutan tidak terduga, Ailena tengah hamil anaknya. Sungguh kejutan luar biasa indah. Sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaannya, Fatur mengadakan makan bersama keluarga besarnya. Fatur bahkan menghadiahkan sebuah rumah mewah untuk Ailena sebagai ungkapan terima kasih sekaligus rasa cintanya yang luar biasa untuk Ailena. Mas, ini rumah siapa? Tanya Ailena saat mobil mereka masuk ke sebuah pekarangan rumah yang begitu megah dan mewah. Pilar-pilar tinggi dan kokoh terpasang gagah. Rumah yang berdiri atas 3 lantai itu didominasi oleh cat berwarna putih. Saat Ailena turun lebih memfokuskan tatapannya, Ailena terperangah kagum melihat taman yang cantik dengan ditumbuhi aneka macam bunga warna-warni. Ada pohon mangga yang rindang, namun buahnya sudah lebat. Lalu mata Ailena menangkap beberapa mobil sudah berjajar rapi di carport rumah itu. Ia tanpa mengenali beberapa mobil itu. Mungkinkah ini rumah baru salah satu keluarganya? Pikirnya. Ada aja, nanti kamu juga akan tahu, ujar Fatur semeringnya. Lalu pandangan mata Fatur beralih ke Pak Rizky yang ada dalam gendongannya. Rumahnya bagus enggak, Bang? Fatur dan Ailena udah membiasakan Pak Rizky dipanggil abang supaya saat anak mereka lahir nanti, Pak Rizky udah terbiasa dengan panggilan itu. Bagus ya? Ayah suka. Ada ayun-ayunan uga. Wah, ada pelosotan juga. Ais mau rumah kayak gini ya? Seru Pak Rizky begitu antusias saat melihat ke arah taman bermain mini yang memang disediakan Fatur khusus kesayangannya itu. Ailena tersenyum lebar mendengarkan celotehan Pak Rizky yang terdengar cadel dan kurang jelas, tapi tetap mereka pahami. Saat Ailena dan Fatur telah berada di depan pintu berwarna coklat yang super besar itu, tiba-tiba pintu terbuka dan terdengar seruan yang luar biasa dari dalam sana, membuat Ailena menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya karena terkejut. Kejutan, surprise! Mata Ailena mempola sempurna saat melihat siapa saja yang ada di dalam sana. Ada Santi, Andres, Malika, Fatahila, Radika, Dere, Nanda, Rama, Kansa, dan juga si Baby Aisyah. Bahkan Mbak Ningsih, Mbak Asih, dan juga Dina pun sudah ada di sana.